Atau kok Lombok iki bertahan 70.000. Itu saya bisa supply bahan ke Anda. Iki bulog tenanan pora iki ngomong ini, kuwi jujur pora. Saya bisa kasih bahan ke Anda. Rumang samu aku kurang ngerti bab beras apa piye. Itu loh, bisa saya kasih supply, bisa video, bisa bagan-bagan, tapi pokoknya ada layar di masjid yang memberi wacana selengkap mungkin. Jadi jangan dipasai layar untuk aliran tok. Kalau bisa semua aliran diungkapkan tidak apa-apa, tapi semuanya dikasih supaya orang belajar untuk memilih. Misalnya sekarang orang curiga kepada wah si ah syahadatnya ditambah-tambah, lah aku bareng ya tak tambah. Syahadat resminya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi nanti saya teruskan sendiri dalam hidup saya bersaksi bahwa Lombok ini ciptaan Allah dan haknya Allah. Aku kepedesan sidik, aku langsung Al-Fatihah. Harap ngopo gue? Aku ya syahadatku kok. Gitu loh. Nah, kalau saya mewajibkan syahadat Lombok itu bagian dari syariat syahadat, baru saya salah. Tapi kalau meneruskan syahadat dengan penghayatan rasa syukur terhadap hidayah Allah dan rahmat alam semesta kan malah bagus. Satu. Terus untuk teman kita ini Pak Musli, kita ini kan semua orang pekerjaannya dakwah. Ya. Tidak ada ustadz profesi dakwah, itu tidak ada. Yang ada semua manusia berdakwah, semua manusia bertablik. Yang ada sekarang adalah ustadz-ustadz, sebagian besar ustadz-ustadz yang menolak dakwah, menolak tablik. Lu dakwah kuwi nyelok wong sing durung Islam Ya. Angger rada ora cocok karo kowe malah kok kon lunga kok. Lho kuwi dudu dakwah kuwi. Buang kuwi jenenge. Gitu loh. Dakwah itu ya memanggil orang yang belum Islam untuk datang ke Anda. Anda harus punya kearifan untuk bergaul dengan macam-macam orang. Wong aku iki nggawa seorang ateis dari Belanda, namanya seorang tokoh namanya Eugene van Erven. Saya ajak ke Masjid Unibro dan langsung saya umumkan di mihrab, tak ajak maju, saudara-saudara ini komunis, ateis. Ya, sebelum dia ngomong yang mau bunuh sekarang saya saksikan. Kamu jangan ngomong halal darahnya tanpa membunuhnya. Sebab kalau kamu sudah ngomong itu halal darahnya tapi kamu tidak membunuh, kamu melanggar surat kamu melanggar juz 29. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Aja ngomong tok nek pancen ke halal darahnya patenono. Daftaran sak yojo piro sing arep kepateni, dilaksanakan berapa tahun, sak Indonesia perang tahun. Ning kira-kira urung nganti mateni wong siji kowe wis dipateni dhisik. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, dakwah itu punya kearifan kepada orang yang justru belum Islam. Bikinlah orang wanita yang belum pakai jilbab berani masuk. Ya orang yo nang imaman turu yo ora, tapi kan yo tapi pokoknya terbuka loh, justru dakwah itu kepada yang belum. Lagi dakwah sesama santri lah tinggal ngopo. Kampanye, sing kampanye ketua partai Demokrat strip ketua dewan pembina Demokrat kuwi jabatan loro didadekke siji Gusti Allah merangkap malaikat, merangkap nabi. Ya. Terus sing ngrungokke ya wong Partai Demokrat. Lah kuwi lak pekok to kuwi. Lah nggo ngopo kuwi? Wong kowe mendakwahkan Partai Demokrat tok ning ngarepe wong Demokrat. Kowe nglumpukke wedhus, wahai kambing, jadilah kambing. Lah wis wedhus. Pekok. Gitu ya. Satu. Berikutnya, seorang ulama harus tahu baunya orang salah. Dan dia ndak apa belepotan baunya orang salah. Ini nggak janjur dieksploited. Kue nang pasar kembang juga ngapa kue rene dakwah? Ya ora, gue ya ojo ya toh. Tapi harus ibarat kucing Pak, anak kucing terperosok ke dalam parit yang busuk. Seorang mubalik, seorang dai, pendakwah, dia bukan berpidato di atas jalan. Wahai anak kucing yang ada di dalam parit busuk, keluarlah engkau dari situ, minadz zulumati ilan nur. Kucingnya
Yang harus kamu lakukan adalah turun ke parit. Korban kotor-kotor sedikit, malah kotornya itu indah karena kamu sedang menolong anak kucing. Ambillah kucing itu, didusi, dipakani, didol. Konjur didol. Gitu loh ibaratnya ya. Lah iya gitu loh. Dakwah kok buang orang. Ada orang ngirimi selamatan bersyukur dibuang. Gitu kan? Kamu itu ndak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Itu kan? Loh, terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopo iku. Nggak bisa. Islam itu mengamankan semua orang, bikin semua orang merasa enak, nyaman, kan begitu. Maka namanya Islam, nama alatnya iman, tujuannya aman, jalannya iman, pelakunya mukmin, doanya amin. Jelas. Kurang piye coba? Epistemologinya kan sangat jelas. Gitu. Langge kan mau Islam kok ndak menyenangkan. Dan nyuwun sewu ya, Islam itu rahmat. Kamu disuruh gantiin Islam bisa ndak? Islam ki ono dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa nggak kamu menggantikan ayat itu? Tampil kemana-mana sesuai dan sepadan dengan ayat itu. Kamu tidak bisa menggantikan. Al-Quran begitu indah, orisinil dari Allah. Jadi kamu yang butuh pembelaan dari Islam. Begitu kamu masuk Islam, kamu dibela oleh Allah. Betul enggak? Jadi nggak usah GR kamu yang membela Islam. Loh, saya tidak mengatakan Islam tidak perlu dibela. Yang lebih perlu dibela itu kamu. Nah, Allah membela kamu dengan syarat peganglah Islam, gitu loh. Lah kalau Islam yang seharusnya jadi teken malah ngongkon kene sing dadi teken, lalu teken-teken. Nah, kan kita jalan tongkatnya itu Islam. Lah kalau tongkatnya ini minta kita bela, lho wong sing marake mlaku dedeki ana tongkat malah tongkatnya aku tuntunan melaku lah, terus piye? Ini belum ngomong subjek objek dalam bahasa. Aku membela Raffi, artinya adalah Raffi bukan aku. Arti yang lain adalah aku bukan Raffi. Jadi kalau aku membela sesuatu atau seseorang berarti seseorang atau sesuatu itu bukan aku, bener nggak? Kalau aku membela Islam berarti aku bukan Islam, jelas. Rawahu Kiai Toto, gitu kan? Saya ndak marah, ndak apa-apa, wong maksudnya baik. Tapi kalau Anda ingin membela Islam, nomor satu adalah kemanapun Anda tampil, mereka semua merasa dibela oleh Anda, kan begitu? Bukan merasa terancam oleh Anda. Gitu loh rek, nek perasaku, nek nganggo akal kalau pikiran, nek ora ya mbok piye meneh. Ada komentar Pak soal belo-belo iki? Enggak, ini soal negara-negara Islam tadi. Oh jadi iya, kan, iya. Kita ini kan sebenarnya kayak kalau dari sisi uang, sisi ekonomi, negara-negara Islam itu kan sangat kaya sekali. 10% saja lah duitnya Arab itu diambil dari New York itu, dari Wall Street, itu runtuh itu. Tapi kan Sanun tadi ceritakan apa-apa itu kan bukan kekuatannya ini, niatnya. Lah kalau tidak ada niat memang untuk membangun peradaban Islam, sistem perekonomian Islam yang kuat dan sebagainya, ya uang-uang negara-negara Arab masuk Libya dan sebagainya yang menguasai hampir mayoritas pasar modal, pasar uang di seluruh dunia itu, ya malah salah-salah bisa dipakai ngebom negara-negara Islam. Kan biniatnya itu. Akhirnya sekarang negara-negara Arab kan justru tetap didikte oleh itu. Jadi makanya ya tadi ya kita bersama-sama mudah-mudahan ada kesempatan situasi bisa menjadi lebih baik. Saya kok enggak begitu tertarik sama kategori dan terminologi seperti itu. Ora patheken aku ora arep
ngono-ngono kae. Sing maju karo sing orang maju itu lah menurut pikiran mereka. Menurut pikiran saya dari dulu punya teori sendiri. Ben wae. Aku dikongkon kita disebut negara berkembang mbahmu. Aku rarap nututi kowe kok kita dibilang negara terbelakang terus mengejar Amerika. Lah mau aku ngejar Amerika, wong Amerika ning mburiku kok. Ngono aku mengejar. Opone sing ngampus ke Amerika? Aku njaluk opone sing ngampus ke Amerika? Kono bedane Indonesia karo Bali wae ra iso kok. Opone? Siapa bilang itu negara maju? Yang negara maju itu ya manusia Indonesia. Nek negarane ben ra maju ra apa-apa. Ning menungso Indonesia, manusia Indonesia ndak terlawan. Hidup dalam penderitaan bisa, hidup dalam kebodohan mampu. Orang Indonesia ndak bisa diapa-apain. Dalam survei internasional, manusia dan bangsa yang paling sering dan yang paling bergembira itu bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia untuk gembira tidak tergantung berapa jumlah duitnya. Gitu loh, kene iki ra duit iki malah guyu cekakaan. Apane to kuwi hujan bangsa pekok tenan iki. Jadi Mas, mereka Mas yang bikin kriteria tentang peradaban baru itu Mas, Anda enggak usah percaya itu geng Mas. Anda pikir PBB itu serius, itu juga cuma satu geng, satu jaringan. Hadiah Nobel, jangan percaya itu cuma jaringan. Itu kolusi internasional. Hadiah apa misalnya kalau film, hadiah Oscar apa award, itu juga jaringan. Itu cuma jangan percaya. Orang Islam itu memang tidak boleh maju menurut mereka. Jadi kalau Islam maju mereka tidak senang. Islam itu harus miskin, harus kumuh, harus bodoh, harus kampungan. Tidak apa-apa, biarkan mereka menganggap kita kumuh, kampungan dan bodoh. Kita diem-diem menikmati kekayaan kita. Ngono ta? Aku luwih sugih kok. Aku luwih sugih saka kanca-kancaku Amerika, Malaysia, Inggris sing jabatane dhuwur, aku luwih sugih. Tandane sugih apa? Kono nraktir mangan wele abot ra karu-karuan. Aku iki duwe dhuwit 20 juta, tak keki 35 juta coba. Kuwi kedadan kuwi aku. Aku iki dikai honor tak pikir 50 juta. Saking optimisku langsung transfer. Iki tak kei 10, iki tak kei 15, iki tak kei 10, jumlahnya 35 juta. Bareng tak buka 20 juta. Lah, malah tombok ya. Tapi dalam Islam itu keindahan. Suksesku tidak pada uangnya tapi pada keikhlasanku dan kegembiraanku kita mentransfer. Meskipun ketika ketahuan aku tombok 15 juta ono misuwe sithik. Loh, nek ora ono misuwe sithik berarti aku dudu menungso normal. Apa njur kejagol watu, duek astagfirullah. Terus tiba duek subhanallah. Anek ping 6 kan kalimat thayyibah entek. Misalnya aku ngene iki ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ping 4 wis emoh kalimat thayyibah. Su meneng ta su ngono apa sih? Ya ora. Aku menungso. Akhirnya tandanya manusia itu punya mulut, punya anus. Oh, nek menungso ki kudu gelem ngentut, kudu gelem nising. Mosok menungso ora gelem. Nah, nising kuwi misuh kuwi. Ape ora nising kuwi? Ayo mesti ngomong nising elek. Lah ya misuh kuwi ngising saka cangkem ngono lho. Lah mosok ora entuk ki lho, wah jan. Sing ora entuk misuhi wong. Nek meso dhewe ya ben to. Apa meneh nek ngimami kedawan wis surate. Meso kabeh ya canone. Kene iki sembayang wis ngantuk-ngantuk, buka urung tutup. Kene iki urung karuan wareg, begitu sholat raweh kok wah Al-Baqarah iki. Terus berharap kira-kira seayat wae. Alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfikun. Allahu akbar. Walladzina waduh. Yes, rakaat pertama isi sabar. Ya Allah,
dalam hati kuatkanlah, kuatkanlah. Rakaat loro. Lu kok diteruski Al-Baqarah? Wah ketoke sak trawean Al-Baqarah kabeh iki. Wah kesabarannya turun. Terus rakaat ketiga, wah jan iki imame iki ora mudeng. Ngono ndiro ati to. Rakaat keempat wis ora duwe intelektual meneh. Wis gari emosional. Bajingan iki. Ngono ta? Ya. Makanya perlu kearifan, perlu ilmu sosial, perlu tasamuh, perlu toleransi, perlu kesanggupan untuk memperkirakan bahwa makmum kita itu macem-macem. Ono sing alim banget, ono sing lagi melbu Islam, ono sing ngadeg kuat, ono sing asam urat, ono sing lah macem-macem. Ojo dawa-dawa. Kelas ya? Loh, nah itu bisa dibayangkan Cak Nun di sana di pojokan kira-kira bayangke Cak Nun kok arifnya 20 tahun yang lalu kayak apa wong saiki wae kaya ngono gitu ya. Maksudnya arif Bukan maksudnya Cak Nun 20 tahun yang lalu itu kayak apa wong saiki saja sudah seperti ini gitu loh. lu aku mbiyen luwih arif aku biyen. Oh, iya. Aku angger jam-jam 10 munggah mesti karo Arif ning Malioboro kono kae. Ono Arif Susilo, ono Arif. Oke. Saya kearifan sama kealiman tolong dipelajari dong. Dipelajari. Wong alim, wong arif ono bedane. Taklim, makrifat ono bedane. Majelis taklim ki majelis taklim. Kalau majelis taklim itu sinau bareng, rembuk itu taklim, ya. Tapi kalau majelis taklim yang ada sekarang itu bukan taklim, itu ceret, ngecuri cangkem mangap kan begitu. Seharusnya diskusi dan ada agenda meningkatkan ilmu bersama-sama, itu majelis taklim. Kalau ada wiritannya, ada istighosah, namanya ta'rif. Karena yang dicapai bukan ilmun tapi ma'rifatun, irfan. Ngono. Ono kabeh iki. 10 menit lagi nih. Aku manut. Bisa tekan sahur nih Cak Nun. Kira-kira nek aku lahiran 10 menit arep ku antemi ora iki.